Diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun. Pemilu 2024 berbiaya selangit. Pemilu memang memerlukan biaya, akan tetapi haruskah ongkos pemilu sampai dengan 110 triliun? Haruskah ongkos pemilu naik hingga 431% dari pelaksanaan pemilu sebelumnya? Haruskah biaya pemilu 2024 dua kali lebih besar dari ongkos 4 kali pemilu selama reformasi? Anggaran pemilu 2004 tercatat senilai 4,5 triliun. Lalu 2009 8,5 triliun, 2014 senilai 15,6 triliun dan 2019 25,6 triliun. Total biaya pemilu selama reformasi hanya 54,2 triliun. Adalah Presiden Joko Widodo sendiri yang membeberkan anggaran pemilu 2024. Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggaran sebesar 110,4 triliun KPU dan Bawaslu, ujar Jokowi seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Minggu 10 April yang lalu. KPU membutuhkan anggaran 76,6 triliun, Bawaslu mengajukan anggaran sebesar 33,8 triliun jika ditotalkan menjadi 110,4 triliun. Angka itu tentu bakal membengkak lagi jika ditambah dengan anggaran kegiatan pendukung. Pada pemilu 2019, anggaran kegiatan pendukung sebesar 3,29 triliun. Kegiatan pendukung meliputi keamanan, pendidikan, dan keterbukaan informasi. Bisa saja menyodorkan argumentasi pembenaran bahwa biaya pemilu 2024 jauh lebih mahal daripada pemilu-pemilu sebelumnya karena pada saat itu menggabungkan ketiga kegiatan. Menggabungkan pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada serentak secara nasional. Terus terang, begitu mengetahui informasi perihal biaya pemilu yang selangit, mata terbelalak dan mulut ternganga-nganga. Benar bahwa ongkos demokrasi memang mahal. Berapapun harganya, negara mesti pikul karena kita secara sadar memilih jalan demokrasi. Tidak boleh mundur, apalagi memundurkan penyelenggaraan pemilu dengan alasan ketiadaan uang. Yang pasti, negara ini baik-baik saja alias tidak dalam kondisi bangkrut. Anggaran fasilitas itu diusulkan KPU periode 2017 sampai 2022. Usulan itu tentu saja bukan harga mati, masih terbuka untuk dikoreksi. Dalam konteks itulah kita berharap KPU dan Bawaslu 2022 hingga 2027 yang dilantik Presiden pada Selasa 12 April segera bekerja. Pekerjaan pertama ialah merevisi anggaran pemilu. Kita sepakat dengan Presiden Jokowi yang meminta KPU dan Bawaslu menjelaskan detail anggaran, dikalkulasi lagi baik dalam APBN maupun APBD dan dipersiapkan secara bertahap. Penyelenggara pemilu harus mampu menjelaskan secara terbuka mengapa timbul jurang biaya yang begitu besar dengan pemilu sebelumnya. Bukankah salah satu alasan pemilu dan pilkada digelar serentak untuk menghemat biaya? Tidak ada jalan lain, seluruh biaya yang tidak mendesak sebaiknya dipangkas. Cek semua sarana dan prasarana yang masih bisa digunakan. Apakah setiap kali pemilu perlu pengadaan kotak suara? Transparansi pengelolaan anggaran pemilu sangat penting untuk mencegah terjadinya kembali korupsi dana pemilu seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Korupsi dana pemilu tidak saja mengkhianati rakyat, tetapi juga mencoreng hitam salah satu demokrasi terbesar di dunia. Terlepas dari biaya pemilu, kita menyambut gembira arahan Presiden Jokowi saat rapat terbatas mengenai persiapan pemilu dan pilkada 2024 pada 10 April yang lalu. Dalam arahannya, Presiden meminta jajaran menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti ada upaya penundaan pemilu di masyarakat. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 dan pilkada diselenggarakan pada November 2024. Masyarakat juga diharapkan tidak mengembangkan ilusi bahwa pemilu ditunda, masa jabatan Presiden diperpanjang, dan stop ilusi itu. Pelantikan anggota penyelenggara pemilu periode 2022-2027 harus mampu menghentikan seluruh spekulasi yang tidak bertanggung jawab. Karena itu,
mereka yang dilantik itu segera bekerja, jangan menunda-nunda pekerjaan dengan alasan penyesuaian diri. Keberhasilan pemilu 2024 tidak hanya diukur sejauh mana rakyat yang memiliki hak pilih diberi ruang seluas-luasnya untuk menggunakan hak mereka. Jauh lebih penting lagi ialah pemilu 2024 menghasilkan kepemimpinan nasional yang mampu menghadirkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Salam dari rakyat jelata, NKRI harga mati.